Halo, aku Sekara Yuriska dengan NIM 210310211. Sandy Ayu dengan NIM 21031021116. Saya Amanda Vicky dengan NIM 2103102145. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan atau akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang artikel filsafat. Diskusi ini meliputi dari pengertian apa itu empati, kemudian apa itu empati rasional, dan kemudian apa itu empati relasional, dan yang keempat adalah apakah empati dan kasih sayang itu sama, dan yang terakhir adalah mengenai contoh dari empati dan rasa kasih sayang itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu rasa empati adalah merupakan cetusan rasional dari manusia atau makhluk hidup. Dan kemudian empati juga sekaligus cetusan rasional manusia. Empati merupakan kata yang berarti luas dalam berbagai disiplin ilmu sosial. Menggunakan kata-kata ini seperti sosiologi dan psikologi. Empati berarti menyelami yang lain dan menimba kekayaan dari yang lain tanpa menjadi sama. Empati hendak dilihat dalam makna fenomenologi filosofis. Penelusuran makna istilah ini yang kemudian akan menjadikan perjalanan waktu selama manusia itu hidup di dunia ini. Namun dalam artian itu tidak akan dikutip seperti demikian. Kemudian melalui empati, seseorang akan lebih mengenal dirinya. Dengan demikian, ia akan dapat semakin memperkayai ilmu pengetahuan yang akan dimilikinya untuk mengetahui apakah yang dilakukan itu baik atau tidak. Dalam menghadapi konflik sosial, seseorang pada umumnya akan mengalami pergulatan batin untuk dapat berempati atau merasakan empati yang hadir secara tiba-tiba. Kemudian, untuk apa sih perbedaan dari empati dan kasih sayang itu sendiri? Melalui empati ini, makhluk hidup atau manusia akan dapat lebih bisa mengenal sekitarnya. Dapat disebut sebagai empati karena menuju kepada relasi persahabatan atau dapat membuka relasi itu sendiri yang memiliki makna mendalam agar dapat dirasakan. Sedangkan rasa kasih sayang itu sendiri dapat diartikan dalam sebuah afeksi atau dalam istilah psikologi merupakan sesuatu yang dapat diberikan untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia atau makhluk hidup agar mendapatkan respon yang positif atau baik dan dapat diperlakukan hangat dalam prinsip dasar dari perasaan manusia atau makhluk hidup itu untuk dicintai dalam menjabarkan perasaan seseorang. Contoh empati. Salah satu contoh empati adalah menyuruh teman yang sedang sakit atau dengan menghiburnya dan memberikan bantuan. Mengumpulkan sumbangan sukarela dari teman-teman sekelas untuk teman yang sedang sakit. Ikut memberikan bantuan kepada korban bencana. Semuanya merupakan aksi yang positif dan membuat hati akan merasa bahagia. Dan contoh rasa kasih sayang adalah ketika teman merasa sedih atau kesusahan, diri sendiri akan bergerak untuk menghibur, kemudian membantu permasalahan teman jika membutuhkan bantuan. Empati rasional memang bersumber dari pengalaman, tapi pengalaman bukanlah satu-satunya sumber. Kita berhadapan dengan yang lain akan berpikir dengan rasionya. Apa yang diharapkan dariku? Dengan rasio pula seseorang dapat menentukan apa yang baik bagi orang lain secara a priori. Manusia itu rasional, sekaligus relasional. Keduanya bukanlah dualisme yang harus dibandingkan satu sama lain.
Dalam relasional terdapat rasionalitas dan demikian juga sebaliknya. Tidak mungkin manusia yang rasional tidak berelasi. Relasi juga tumbuh dari aktivitas rasio manusia. Kesaling terhubungan antar sesama manusia membuat relasi antar manusia menjadi hal yang rasional. Empati relasional memang bersumber dari pengalaman, tapi pengalaman bukanlah satu-satunya sumber. Ketika berhadapan dengan yang lain, aku akan berpikir dengan rasionya. Apa yang diharapkan dariku? Dengan rasio pula, seseorang dapat menentukan apa yang baik bagi orang lain secara a priori. Baik, demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.